Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 14 September 2021 dengan episode Inflasi versus Konsistensi. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Monthly Budget Statement yang naik dari sebelumnya minus 200 billion dolar menjadi minus 170,6 billion dolar. Kemudian ada dari Japan PPI month on month yang turun dari sebelumnya 1,1% menjadi 0%, sementara year on year turun dari sebelumnya 5,6% menjadi 5,5%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Mahaka Radio Integra Tbk atau MARI yang alami penurunan pendapatan menjadi 12,57 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2021 dibandingkan 23,84 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Eisler Group International Tbk atau RONY yang meraih pendapatan 564,12 juta rupiah hingga periode 31 Maret 2021, naik dari 484,98 juta rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Wicaksana Overseas International Tbk atau WICO yang mencatatkan kinerja yang kurang memuaskan. Di semester pertama 2021 membukukan rugi bersih 32,91 miliar rupiah pada semester pertama tahun ini dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 13 September 2021, IHSG ditutup melemah 6 poin atau minus 0,11% menjadi 6.088. Sektor teknologi, industri dasar, konsumer non-cyclical, industrials, energi bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 37 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari sebuah cerita dari Amerika. Di tengah situasi dan kondisi saat ini, perekonomian Amerika tetap menunjukkan kilaunya sebagai salah satu negara yang mampu bertahan dan pulih secara konsisten terhadap COVID-19. Tingginya stimulus fiskal dan moneter di Amerika mendorong inflasi mengalami kenaikan dan bertahan lama di atas target mereka yaitu 2%. Hal ini belum ditambah lagi dengan rencana Biden untuk memberikan kembali stimulus dalam jumlah yang lebih besar daripada sebelumnya. Menjelang data inflasi year on year Amerika, proyeksi inflasi akan berada di kisaran 5,2% hingga 5,4%, yang dimana itu artinya sudah 3 bulan inflasi Amerika bertahan di atas 5%, sebuah sesuatu yang tidak mungkin dicapai dalam kurun waktu 11 tahun terakhir. Bisa kita bayangkan bahwa perekonomian Amerika mulai menunjukkan bahwa pemulihan yang terjadi di Amerika bukanlah kopong tapi melainkan berisi secara penuh dan konsisten untuk dapat membuktikan bahwa perekonomian mereka layak untuk berada di sana. Meskipun demikian, inflasi Amerika yang tinggi di atas 5% seperti sekarang ini bukanlah tidak akan mengalami penurunan. Proyeksi penurunan akan terjadi pada tahun 2022 mendatang hingga 2023 mendatang hingga proses pemulihan usai. Dalam sebuah jajak pendapat, inflasi di Amerika diperkirakan akan berada di kisaran 4% dalam kurun waktu 3 tahun mendatang, sebuah gambaran bahwa pemulihan ekonomi di Amerika akan secara konsisten bertahan. Stimulus fiskal bermain sangat penting terkait dengan proses pemulihan ekonomi yang terjadi di Amerika dengan seperempat stimulus dari porsi GDP. Tentu ini merupakan stimulus terbesar apabila kita bandingkan dengan negara lain. Belum lagi Biden sedang mempersiapkan rencana stimulus lanjutan untuk terus membuat perekonomian Amerika bergerak. Sejauh ini Senat Demokrat Dick Durbin mengatakan bahwa dirinya belum tahu apakah partainya akan menyetujui rencana kenaikan tarif pajak dan stimulus senilai 3,5 triliun dolar yang akan dikeluarkan oleh Joe Biden. Durbin mengatakan bahwa sejauh ini tidak mungkin bagi Senat Demokrat untuk dapat menyusun undang-undang yang diinginkan oleh Biden dalam waktu yang singkat. Komite DPR saat ini sedang menulis undang-undang versi mereka yang dimana dalam undang-undang tersebut akan ada kenaikan tarif pajak pada perusahaan dan pajak terhadap orang kaya, yang dimana kenaikan tarif tersebut akan digunakan untuk mendorong pengeluaran yang lebih besar khususnya untuk mendanai program perubahan iklim, perawatan kesehatan anak dan orang tua. Sejauh ini di DPR sendiri Nancy Pelosi sebelumnya tidak dapat mengumpulkan suara untuk menyelesaikan pemungutan suara secara prosedural untuk dapat mengadopsi rencana anggaran yang memungkinkan paket ekonomi dapat dikeluarkan. Nancy sendiri harus mencapai kesepakatan dengan 10 anggota DPR Demokrat moderat untuk dapat melakukan pemungutan suara terpisah untuk stimulus infrastruktur senilai 550 miliar dolar.
pemilihan yang terjadi di Demokrat sendiri tidak dapat disahkan apabila 3 anggota Demokrat menentang rencana tersebut. Pemimpin minoritas Senat Mitch McConnell mengatakan bahwa kenaikan pajak perusahaan akan menurunkan tingkat lapangan pekerjaan dan melemahkan daya saing dengan Cina. Di tengah kisruh stimulus fiskal, namun kami yakin bahwa rencana besar Biden akan tetap berjalan meskipun akan penuh dengan hambatan. Bagi kami, stimulus yang akan diberikan oleh Biden akan semakin mendorong inflasi masuk ke dalam tahap konsisten, di mana hal ini akan menjadi pertimbangan oleh The Fed selaku bank sentral untuk dapat melakukan pengetatan kebijakan moneter. Dan ketika The Fed melakukan kebijakan moneter, hal ini akan memberikan dampak terhadap negara-negara emerging market lainnya. Dinamika politik akan ada, namun kami yakin Biden akan mendapatkan dukungan terlebih lagi dengan goals-nya yang secara garis besar ingin memperkuat perekonomian Amerika. Namun tentu saja, data ketenagakerjaan akan menjadi salah satu data yang akan diperhatikan tatkala The Fed akan melakukan pengurangan kebijakan moneter. Karena data ketenagakerjaan juga menjadi data perhatian utama bagi Biden untuk mendorong tingkat produktivitas bertambah. Kemudian cerita selanjutnya datang dari ada angin. Kinerja pergerakan harga CPO sepanjang 2 bulan terakhir meningkatkan optimisme terhadap naiknya perolehan kinerja pada kuartal 3, di mana kenaikan harga rata-rata menjadi katalis positif bagi emiten. Kenaikan harga jual CPO merupakan dampak masih tingginya permintaan di pasar internasional di tengah adanya kekhawatiran produksi komoditas ini turun. Berdasarkan data dari Gapki, harga CPO di September yang rata-rata sebesar Rp12.594 per kilogram itu di atas harga rata-rata bulan Agustus yang masih Rp12.515 per kilo. Harga jual tertinggi CPO asal Sumut pada September terjadi pada tanggal 8, yaitu sebesar Rp12.728 per kilogram. Pada Januari hingga Juli, harga CPO masih berada di kisaran Rp9.000-an hingga Rp11.000-an per kilogram. Dan pada Agustus sudah bisa rata-rata Rp12.515 dan naik lagi di September menjadi Rp12.594 per kilogram. Jika mengacu pada harga acuan global, harga CPO diperkirakan akan lebih stabil di level 4.000 Rm per ton hingga akhir tahun. Saat ini ketatnya produksi di tengah naiknya permintaan menjadi trigger dari naiknya harga tersebut. Dampak dari pandemi yang berkepanjangan memberikan tekanan pada hasil produksi Malaysia. Krisis pekerja juga ikut memberikan tekanan pada industri sawit Malaysia. Hal ini seiringan dengan pekerja asing yang telah kembali ke negara asalnya tidak dapat kembali karena perbatasan ditutup dan penerimaan pekerja migran dibekukan oleh pemerintah. Industri kelapa sawit Malaysia sangat bergantung pada pekerja asing terutama dari Bangladesh dan Indonesia yang merupakan hampir 80% mendominasi angkatan kerja. Di sisi lain, data Malaysian Palm Oil Board atau MPOB, stok minyak sawit Malaysia turun 7,3% menjadi 1,49 juta ton pada akhir Juli. Data MPOB juga menunjukkan bahwa produksi minyak sawit pada bulan Juli turun 5,1% menjadi 1,52 juta ton pada bulan tersebut. Kami memperkirakan hal itu akan menjadi katalis positif bagi harga CPO di tengah pemulihan ekonomi pasca vaksin juga akan menaikkan permintaan. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6.088 hingga 6.145. Berikut stok watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari MNCN, kemudian yang kedua ada dari BBCA, dan yang ketiga ada dari AGI. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari RALS atau PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk yang pangkas target pertumbuhan pendapatan menjadi 10%. Di saat pandemi corona masih membebani, tampaknya manajemen di tahun ini lebih realistis dalam mencapai target pertumbuhan pendapatannya di mana merevisi target penjualan dari 15% menjadi 10%. Revisi tersebut seiring dengan kondisi mikro dan makroekonomi nasional. Hal ini tidak terlepas kondisi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi yang berakibatkan daya beli masyarakat turun dan juga adanya pembatasan mobilitas masyarakat sehingga ini berdampak pada kinerja perusahaan. Meskipun demikian, perusahaan terus menjaga keberlangsungan usahanya dan kinerja keuangannya. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 690 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bearish dengan target 520 dan tingkat probabilitas sebesar 70%. Kemudian yang kedua ada dari XL atau PT XL Axiata Tbk yang memperluas jaringan 4G hingga ke pelosok Sumatera.
Di tengah persaingan industri telekomunikasi di mana manajemen perusahaan memberikan peningkatan pelayanan bagi konsumen atau calon pengguna provider. Hal ini dengan memperluas jaringan 4G di wilayah Pulau Sumatera. Perluasan jaringan tersebut tentunya bagian pelayanan perusahaan kepada konsumennya. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 3050 dan tingkat probabilitas sebesar 63%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 3550 dan tingkat probabilitas sebesar 65%. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.